Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Tetapi kemudian banyak orang yang semula mulia menjadi hina. Salah sopo, salah dewe. Kenapa? Akalnya nggak dipakai. Oleh karena itu, ayo pagi ini gandeng itu hati, akal. Temanya sengaja tak gandeng gitu. Kalau hatinya dibuka, akalnya dipakai, pasti masuk Islam. Buktinya, di dalam Al-Quran diterangkan itu. Di surat 39, surat Az-Zumar, ayat 22. Surat 39, surat Az-Zumar, ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna dina 'indahumul Islam. Wa qala ta'ala aidan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sampai dengan pagi hari ini kisah masih diberikan limpah rahmat oleh Allah. Kita dalam keadaan beragama Islam, agama yang dipilihkan oleh Allah. Jadi Islam itu bukan pilihan kita. Islam itu bukan pilihan orang tua kita, tapi Islam itu pilihannya Allah. Loh kok gitu? Iya, bukan pilihan kita. Ya, tapi kita yakin pilihan Allah itu pasti yang paling baik. Ini pilihan kita belum tentu baik. Untuk mengatakan bahwa Islam itu pilihannya Allah, bisa dilihat di surat 2 132. Jadi untuk berdalil bahwa Islam itu pilihannya Allah, bukan pilihan kita, bukan pilihan orang tua kita. Surat 2 132. Monggo yang sudah ketemu. Surat Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim mempersiapkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untukmu. Agama apa ini? Islam. Allah memilihkan. Jadi bukan pilihan kita, bukan orang tua kita yang memilihkan, tapi Allah memilihkan. Inna wastafalakumudin. Sesungguhnya Allah memilihkan agama ini untukmu. Setelahnya itu dipesan oleh Allah, jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Luar biasa. Tinggal kita sekarang. Ya. Oleh karena itu, ayo ayat ini jadikan pegangan supaya kita selalu bersyukur karena kita ini beragama Islam. Baik, ibu bapak saya hormati, sebelum berlanjut kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaupun kita beragama Islam, ibu bapak, jangan hanya bangga dengan beragama Islam. Maksudnya gimana? Maksudnya Islam itu belum menjamin yang lebih baik. Jadi kalau cuma Islam saja belum menjamin yang lebih baik. Yang bisa menjamin lebih baik itu apa? Iman. Iman. Buktinya, suatu ketika orang Arab dusun, orang Badui datang pada Rasulullah. Lalu orang-orang itu berkata, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Jadi orang-orang dusun tadi ngomong pada Rasul, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Lalu Rasulullah diberitahu oleh Allah, katakan pada mereka, "Kamu belum beriman, kamu baru Islam." Dari sini berarti Islam saja belum banyak memberikan, ya. Maka jangan Islam titik, tingkatkan dari Islam jadi iman. Itu ada di surat 49, surat Al-Hujurat ayat 14. Iya. Orang-orang Arab dari dusun, nah, 49 surat Al-Hujurat 14. Monggo. Ya, 49 14. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat 14. Wahai orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Nah, di sini jelas tingkatan iman itu jauh di atas Islam. Kamu belum beriman, kamu baru Islam. Kenapa? Iman belum masuk dalam hatimu. Nah, kalau kita ngomong Islam, tandanya Islam itu apa? Syaratnya Islam itu apa? Dari tidak Islam jadi Islam, syaratnya apa? Syahadat titik. Jadi kalau kita ngomong Islam ya sudah, dengan membaca 2 kalimat syahadat Islam. Tapi kalau kita bicara iman, tidak cukup dengan syahadat. Banyak rangkaiannya tandanya iman ini. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, belum meresap betul dalam hatimu. Kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul, sungguh Allah tidak akan mengurangi pahala apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, ibu, bapak, hati, ya, hati. Sesuai dengan tema pagi ini yang saya sampaikan. Temanya pagi ini, kalau hati dibuka dan akal dipakai, pasti masuk Islam. Jadi ada dua yang harus ini, tidak boleh tinggal salah satu. Hati dibuka, akal dipakai, pasti masuk Islam. Ya seperti ayat tadi, ya.
meresap dalam hati. Walaupun dia orang Islam baca Quran gak meresap dalam hati. Ya seperti itu aja. Ya, tambah ngerepoti ya, ngerepoti. Ya, baik. Ibu-ibu dan Bapak yang saya hormati, dan di dalam Islam ini namanya hati, namanya akal itu mendapatkan perhatian yang sangat lebih. Ya. Bahkan kalau orang itu tidak gunakan akalnya, Allah akan menjadikan orang itu hina. Kita diberi akal, kalau tidak digunakan, Allah menjadikan orang itu hina. Padahal kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan sudah dalam keadaan yang mulia. Dari mulia menjadi hina. Kira-kira sebabnya apa? Dari mulia menjadi hina, sebabnya apa? Tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan akal. Padahal kita ini ciptakan Allah dalam keadaan mulia. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam itu. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Tetapi kemudian banyak orang yang semula mulia menjadi hina. Salah sopo? Salah dewe. Kenapa? Akalnya nggak dipakai. Oleh karena itu, ayo pagi ini gandeng itu hati, akal. Temanya sengaja tak gandeng gitu. Kalau hatinya dibuka, akalnya dipakai, pasti masuk Islam. Buktinya, di dalam Al-Quran diterangkan itu. Di surat 39, surat Az-Zumar, ayat 22. Surat 39, surat Az-Zumar, ayat 22. Surat 39 ayat 22. Ya. Az-Zumar 39 ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk menggunakannya. Mereka itu dalam kesesatan menyenangkan. Kalau orang itu hatinya terbuka, dia pasti akan menerima Islam. Dan samakah orang yang hatinya terbuka dengan orang yang hatinya keras, membatu, menolak Islam? Tidak sama. Disinilah hati terbuka menerima Islam. Ditambah lagi akal dipakai. Nah, walaupun hatinya dibuka, nih akalnya gak dipakai. Ibarat orang dagang, modalnya pas-pasan, cumpon, tidak bisa berkembang nih akalnya gak dipakai. Walaupun hatinya dibuka, tetapi ada ibu bapak suatu keyakinan yang tidak menggunakan akal. Bisanya cuma dogma. Wis pokoknya ini wis dogma. Setiap kali ada permasalahan, kalau ditanyakan, itu rahasia Allah, kamu harus percaya. Wis mek ngono tok jawabane. Itu rahasia Allah, kamu harus percaya. Jadi akal ini wis gak kanggo. Islam tidak demikian. Islam ini alhamdulillah seluruh ajarannya rasional, sesuai dengan akal. Walaupun ada di dalam ajaran Islam itu yang akal kita tidak nyampe. Memang akal itu terbatas. Akal tidak nyampe. Kalau akal kita tidak nyampe, tapi kalau itu diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus percaya. Nah,
Jadi tidak semua apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya itu bisa dicerna oleh akal, bisa dicapai oleh akal, enggak. Terutama masalah gaib. Masalah gaib. Namanya aja gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, percaya pada barang gaib. Contohnya, ada yang pernah ketemu malaikat? Ada yang pernah ketemu? Tapi percaya atau tidak percaya bahwa malaikat itu ada? Lu nggak tahu ketemu kok percaya? Karena diterangkan dalam Al-Quran. Bahkan malaikat dengan tugasnya kita yakin. Itulah Islam. Jadi bukan tidak rasional, akal terbatas. Beda dengan agama lain. Memang tidak masuk akal. Saya dulu pernah dialog dengan seorang pendeta di Juingan. Saya didampingi Pak Abdullah Wasian. Jadi langsung didampingi guru saya waktu itu. Saya ngomong pada lawan dialog saya, Pak, kalau sampai bisa menjawab pertanyaan saya satu saja, malam ini saya masuk Kristen. Saya diijak sama Abdul Wasian, deal. Saya bilang, enggak apa-apa Pak, enggak kan saya jawab kok. Apa? Yesus itu ya, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu manusia yang bisa menjelma menjadi Tuhan. Tolong terangkan kepada saya proses penjelmaan manusia menjadi Tuhan, ya Allah. Terangkan proses penjelmaan Tuhan dari manusia, ya Allah. Apa gedruk lemah ping telu terus dari Tuhan? Tidak saya jawab. Tapi saya dengan Pak Wasian kekendelan ngikutin. Tidak masuk akal. Baik, ya Pak, masih banyak ayat-ayat tentang akal, tentang hati. Kalau ini tadi masalah hati, maka sekarang masalah akal. Orang itu menjadi hina karena tidak menggunakan akal. Surat Yunus, surat 10 ayat 100. Surat 10 ayat 100. Surat Yunus ayat 100. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan segala kehinaan. Allah akan menimpakan kehinaan. Allah akan menimpakan kehinaan kepada siapa? Tidak mengerti, tidak menggunakan akal, dituturi bolak-balik, pancet aja. Allah pasti akan menimpakan kehinaan. Nah, makanya di ayat yang lain Allah Maha Kuasa, memberikan kemuliaan pada siapa yang dikehendaki. Tapi Allah juga Maha Kuasa menghinakan siapa yang dikehendaki. Nah, jadi ayat ini jelas. Itu dimulai dari Allah Maha Kuasa memberi kekuasaan pada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Tapi poin yang berikutnya, Allah Maha Kuasa memberikan kemuliaan pada siapa yang dikehendaki, tapi Allah Maha Kuasa mencabut kekuasaan. Allah Maha Kuasa menghinakan siapa yang dikehendaki. Sekali lagi Ibu, Bapak, kita ini alhamdulillah Bani Adam, keturunan Adam ini sudah dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan 17:70 tadi, walaqad haramna Bani Adam, sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Sudah dimuliakan. Jaga baik-baik kemuliaan ini. Jangan sampai dari mulia menjadi hina. Kenapa? Karena akalnya tidak dipakai.
karena akalnya tidak dipakai. Padahal kita lahir itu nol, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui satu apapun. Jadi lahir nol, tidak mengetahui satu apapun. Karena kasih Allah kepada kita, maka Allah memberi kepada kita PPH, gak lali singkatannya ya, PPH, pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Gunakan. Nek gak mbok gunakno, ulaika kal an'am, kamu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Baik, Ibu Bapak, sampai di sini pengantar daripada Kristologi pada pagi hari ini. Sudah terima lembaran semua ya? Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dalam mengajar Kristologi saya sering bilang, ibarat penjenengan itu masuk tim sepak bola. Ojo dadi back, ojo dadi kiper. Paham ya, back ya? Back itu penjaga belakang itu. Back. Kenapa? Diserang bola balik kewalahan nanti. Ya. Jadi musuh nyerang kewalahan backnya nanti. Jangan jadi kiper. Kiper diserang bola balik akhirnya kebobolan gawangnya. Jangan jadi back, jangan jadi kiper. Jadi apa? Penyerang. Ngundeng. Jadi saya ngajar Kristologi itu banyak begitu. Saya ingin kader-kader saya itu siap. Siap. Lalu caranya gimana? Saya bilang lembaran dari saya ini satu lembar aja buat sanggul dialog. Saya ndak sombong, ndak takabur, ndak bakal kalah. Satu lembar saja. Apalagi kalau saya ngajar sering bawa lembaran dikumpulkan, ini arep tarung dipilih. Kira-kira sing ndi maju. Sudah, ndak bakal kalah. Syaratnya penjenengan harus bisa menguraikan, bisa menjelaskan. Saya ndak apal ayat Pak, ndak harus apal. Ya dikerpek. Oh Matius 1:18 dikerpek. Tapi yang penting bisa menjelaskan. Karena memang pelajaran Kristologi itu kan ada 3 tujuan. 1, supaya keyakinan kita terhadap Islam semakin kuat. Yakin Islam itu satu-satunya agama yang satu-satunya. Setelah dibanding, kesimpulannya Islam itu satu-satunya. Itulah kita belajar Kristologi. Yang kedua, menjadi benteng pertahanan. Kalau ada orang, apalagi mantan Muslim yang sudah ke sana, istilahnya apa? Murtadin karena dapat bayaran banyak nyerang wong Islam. Maka dengan Kristologi bisa menjadi benteng, tidak bakal kalah diserang. Tapi yang lebih penting, yang terakhir, mempelajari Kristologi untuk tambahan bekal dakwah. Kalau dengan dakwah dengan Al-Quran saja, tidak seperti kalau dakwah dengan Al-Quran dan Alkitab. Di sini perlunya. Contohnya, untuk menjelaskan kepada orang Kristen, kalau Quran penjenengan taruh depan, mereka berkata itu kan Quran Pak. Contoh, babi niku haram napa halal dalam Quran? Haram. Tapi kalau ayat itu penjenengan kemukakan, itu lah babi haram Pak. Dianggap itu kan Quran. Beda dengan babi haram menurut Alkitab.
Beda ya. Ini yang saya maksud, kristologi itu untuk tambahan bekal dakwah. Nah, paham ya? Nah, dan harus berani. Harus berani. Baik, Bapak yang saya hormati. Satu lembar. Mungkin menjenengan bingung, iki lembaran iki ya apa? Tekon di. Dari yang paling kanan, Matius pasal 1 ayat 18. Bunyinya, Maria bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Orang Kristen lebih menitik beratkan dan mengandung dari Roh Kudus. Saya lebih menggarisbawahi bertunangan, hamil. Maria bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung. Saya menggarisbawahi bertunangan, hamil. Nah, di sini dilanjutkan Matius pasal 1 ayat 25. Ia, Yusuf, tunangannya tadi, mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yesus. Berarti Yesus itu anaknya? Nah, ayat ini anaknya Yusuf. Ayat ini yang lebih saya garisbawahi adalah ia, Yusuf, mengambil Maria sebagai istrinya, padahal Maria dalam keadaan hamil. Loh, kita harus tahu Maria dalam keadaan hamil dinikah oleh Yusuf. Bandingkan dengan Al-Quran. Walaupun kisah ini ada kemiripan dengan Al-Quran tentang Maryam. Maryam ya, suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Diberitahu, Maryam, kamu akan hamil, kamu akan punya seorang anak suci. Kaget Maryam, bagaimana saya bisa hamil, bagaimana saya bisa punya anak? Saya tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun, dan saya bukan pezina. Nah, ada kesamaan, nah, tetapi beda. Maryam hamil sampai melahirkan anak, Maryam tetap perawan. Maryam tidak apa? Tidak kawin. Ada keterangan di Quran, di hadis Maryam kawin? Tidak ada. Itu bedanya. Sedangkan Maria dalam keadaan hamil, dia dinikahi oleh Yusuf. Dari segi hukum saja pernikahan, wong hamil tidak boleh dinikahi. Dari segi hukum. Baik, sudah selesai tadi. Kesimpulannya berarti Yesus anaknya Yusuf. Kemudian ibu bapak yang saya hormati, ya, memang Yesus itu anaknya Yusuf, betul. Tetapi dari jalur mana? Oh, ada jalur-jaluran nih ya. Jalur-jaluran nih. Jalur lambat atau jalur tol. Perhatikan yang tengah. Sekarang yang tengah. Silsilah dari Daud sampai Yesus. Ada yang hafal lagu Natal ya. Kalau waktu Natal itu, malam kutu sunyi senyap, dan seterusnya sampai kalimat terakhir, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Jadi
Yesus anak siapa? Daud. Betul. Loh Pak, di bawah itu kok Yesus anak Yusuf? Iya. Lihat tengah. Yusuf tarik ke atas. Yusuf tarik ke atas sampai kepada Daud. Bisa paham? Saya balik. Tidak tarik ke atas, tapi dari atas ke bawah. Silsilah dari Daud sampai Yesus. Menurut Matius, Daud. Jadi mbahnya ini Daud, bibitnya ini Daud. Paham ya? Lihat sebelah kiri. Panah kiri ke siapa? Daud ke siapa? Kiri. Sulaiman. Turun temurun sampai 26 sampai kepada Yusuf. Dari Yusuf sampai kepada Yesus. Jadi Yesus itu keturunan Daud melalui jalur Sulaiman. Cara menerjemahkannya begitu ya. Jadi Yesus itu keturunan Daud. Kristus anak Daud. Berarti yang kono durung Natal kok menyanyi. Bingung ya. Satu, itu menurut Injil Matius. Balik lagi, lihat atas Daud. Panah lawannya Daud ke siapa? Nathan. Turun sampai 41 Yusuf. Yusuf ke Yesus. Betul memang Yesus itu anaknya Yusuf. Betul. Baik dari Matius maupun dari Lukas, Yesus adalah anaknya Yusuf. Ya, anaknya Daud. Tetapi dari jalur mana? Dari Sulaiman atau Nathan? Bingung. Tidak mungkin kebenaran ada dua, itu tidak mungkin. Jadi kalau orang Kristen tanya ini saja, sing bener sing di Sulaiman atau Nathan? Nathan Pak, berarti Sulaiman salah, berarti Matius salah, berarti Injilmu dari Sulaiman Pak, berarti Lukas salah, berarti Injilmu salah. Betul dua-duanya Pak? Tidak mungkin. Salah dua-duanya. Yo, ngono ae. Udah gampang ya. Gawe kita lho, sampean takokno nang ngarep iku nek jawab pendro aku. Gak usah ado-ado ngarep. Takokno pendetanya sapa ngono. Pak Pendeta, saya ingin tanya ini loh. Yesus anaknya Yusuf. Keturunannya Daud. Yang saya bingung, dari Daud ini ke Sulaiman atau dari Daud ke Nathan? Bingung. Dan dua-duanya punya dasar. Yang lewat jalur Sulaiman menurut Injil Matius, sedangkan yang lewat Nathan menurut Injil Lukas. Duh ya, sama-sama berdasar Injil. Berarti dalam Injil ada pertentangan ayat. Quran tidak ada. Dalilnya mana kalau Quran tidak ada pertentangan ayat? Lu ngono ya. 4:82 ya. 4:82. Afala yatadabbarun al-Quran. Tidakkah mereka memperhatikan atau memahami tentang Al-Quran? 4:82. Ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 82. Maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.
saya sering menyampaikan ini kalimat pasif. Jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Kalimat pasif. Nek takwal menjadi kalimat aktif. Karena Al-Quran itu dari Allah, maka dalam Al-Quran tidak akan ada pertentangan. Nah, kalau dalam kitab ada pertentangan, jawabannya apa? Dalam sebuah kitab ada pertentangan, jawabannya apa? Bukan dari Allah. Matius berbeda dengan Lukas, berarti Alkitab ini bukan dari, gampang aja. Makanya saya pernah memberikan tema ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Timbang sampean bingung-bingung, tinggal mel aku, beres. Naik kak. Nah, cuma sampai hari ini saya belum punya kader yang mumpuni. Tempo hari murid saya dari Kertajaya, rumahnya Rungkut, didatangi 2 orang. 2 kali pertandingan gak ada morojan. Akhirnya waktu ngajar dia testimoni. Dia cerita ke jamaah, saya kemarin datangi ini. Terus sampean pakai apa? Saya pakai lembaran dari Ustadz Fadil. Ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Satu pertanyaan belum selesai, tambah tanya lagi, tambah bingung. Saya ingat waktu di Wiguna ada keluarga muslim diganggu oleh keluarganya dari Kertajaya. Diganggu dalam arti akidah, bukan diganggu dalam arti yang lain, akidah. Jadi ini keluarga muslim diganggu oleh keluarga Nasrani. Lalu lapor ke Bu Hotman. Bu Hotman itu jamaah. Nah, masih ingat ya? Nah, lalu Bu Hotman menghubungi saya. Ustadz, ada begini. Gimana Ustadz? Siap. Lalu ditentukan waktunya, saya harus ketemu dengan pendeta ini di Wiguna, di rumahnya ibu ini, keluarga ini. Ya, sesuai dengan janjinya, jam 10 tet mulai. Wah, kabuk full dress, jas-jasan ganteng ya, ganteng. Begitu mulai saya langsung, Bapak dari gereja? Iya. Mengapa Bapak kebaktian ke gereja kok hari Minggu? Loh, memangnya kenapa? Loh, jawaban Pak, saya ini tanya. Mengapa Bapak kebaktian ke gereja kok hari Minggu? Lah ya, memangnya kenapa? Waduh, susah ya. Lalu saya beri contoh, gini Bapak, saya ini orang Islam, laki-laki. Setiap hari saya itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, setiap hari. Tapi kalau hari Jumat saya tidak sholat duhur. Sholat apa? Sholat Jumat. Mengapa saya kok tidak sholat duhur, kok sholat Jumat? Ada dalilnya. Jadi di surat Al-Jumu'ah itu ada dalilnya. Nah, maksud saya, kenapa sampean ke gereja kok hari Minggu? Ada dalil? Saya bilang tidak ada Pak. Justru sampean itu diperintahkan beribadah pada hari ke-7, Sabat, bukan imamat, bukan. Bingung. Belum selesai satu, tak tanya lagi. Wah, berarti Bapak ini bukan lawan saya, katanya. Wah, yes. Saya bilang, ya silakan, siapa yang akan diajukan? Sampean tahu saya kok. Saya biasa ngisi di Masjid Asyura, Kertajaya, Kristologi. Sampean Kertajaya tahu saya. Ya sampai sekarang nggak nebus. Jadi Bapak, jadilah penyerang. Lembaran yang pernah saya berikan, yang penting menjadikan paham, bisa menguraikan. Gak apa ayat didelok, beres. Sudah sampai di sini.
Jalur kanan sudah? Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, monggo. Ini kan kalau menurut Matius 1:6-16 ini, Ya, ini sama Yakub kemudian turun ke Yusuf kan? ya, Sedangkan kalau menurut Lukas, Eli ke Yusuf. ya. Saya tahu Ustaz, Yakub ini ke Yusuf ini zamannya masih zaman Yakub itu selisihnya itu jauh banget dengan zamannya Isa. Iya. Ini kan Yusuf Yusuf itu kan anak Yakub itu kan ada 12. Jadi yang dimaksud Yusuf di sini bukan Nabi Yusuf. Oh, bukan Yakubnya ini. Yakub, iya. Yakubnya ini apa? Yakub yang Iya. Yakub lainnya. Jadi gini, kita melihat sekian keturunan. Dari Sulaiman itu 25 keturunan, lalu sampai Yusuf 26 keturunan, akhirnya nyampe kepada Yesus. 26 keturunan silsilah. Ini Yusuf bukan Nabi Yusuf. Bukan. Bukan. Oh, tadi Yakub itu cuma kebetulan sama dengan Nabi Yakub. Ya, itu. Adapun yang Nathan, tidak sekedar 25 atau 26 tapi sampai 40 keturunan. Dari itu saja jelas. Jadi nek diurut aku anak iki selawe mandek wis. Itu kalau nurut Matius. Tapi kalau nurut Lukas sampai 40 baru berhenti. Itu cara menyampaikannya begitu, Bapak. Paham ya? Baik. Sekarang yang sebelahnya itu. Sengaja saya tulis dengan ballpoint ben gampang ya. Yesus anaknya Yusuf. Daud tanda tanya yaitu tadi. Daud juga bukan Nabi Daud. Bukan. Daud, keturunannya itu ya, Daud. Yesus anaknya Yusuf, keturunannya Daud. Keterangannya tadi itu Daud dari jalur mana? Ampun ya, tidak usah saya ulang. Bawahnya Yesus anak manusia. Dalilnya Matius 12:40 atau Matius 26:2. Yesus anak manusia. Menurut orang Nasrani, Yesus anaknya siapa? Anaknya Tuhan. Jadi kita orang Islam mengatakan Yesus bukan anaknya Allah, bukan anaknya Tuhan. Kita berdalil Alkitab. Kita berdalil Alkitab. Nek berdalil Quran wis karuan, Al-Ikhlas iku dijokno wis beres. Lam yalid. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Nah, karena kristologi saya menggunakan dalil Alkitab. Yesus anak manusia. Jadi kalau dengan dialog bukan bukumu, lo kan yang ada. Bukan bukumu. Dibuka Matius pasal 12 ayat 40 baca. Baca. Baik. Di bawahnya itu Yesus utusan Tuhan. Dalilnya Yohanes pasal 5 ayat 30. Kalau berdasar Quran jelas di Al-Quran tidak ada Yesus. Yang ada apa? Nabi Isa. Atau komplitnya Al-Masih Isa putra Maryam. Dari ayat itu jelas Al-Masih Isa putra Maryam, bukan putra Allah. Maka kan ngono gampang kok. Jadi kalau berdasar Quran jelas. Ingatlah ketika Al-Masih Isa putra Maryam berkata, loh, Isa putra Maryam, ojo muni Isa putrane, terutama nek wong Islam. Nek wong Kristen muni ngono ya wis wong kitabe muni ngono kok. Nah nek wong Islam muni ngono enggak genah. Baik. Utusan Tuhan. Di dalam Al-Qur'an juga jelas. Ya ada Al-Masih putra Maryam itu
hanyalah seorang hamba. Hanyalah seorang hamba. Kemudian ia dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Nah, itu bisa dilihat di 1930. Surat Maryam ayat 30 yang saya kemarin mengistilahkan Ustadz siapa itu kepreset itu, Adi Hidayat kepreset, menerjemahkan Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 16 mirip dengan Al-Quran 1930, padahal bukan mirip. Mestinya Quran surat Maryam ayat 30 itu menentang, menyalahkan Injil itu, mestinya begitu. Tapi waktu itu Ustaz Adi Hidayat kepreset, dia bukan tidak ngerti, tidak kepreset. Adi Hidayat itu subhanallah luar biasa, pemahamannya, apalannya dan sebagainya tentang Islam luar biasa. Tapi dalam hal menanggapi Yohanes pasal 3 ayat 16 kepreset ya. Maryam 19:30. Ya, silakan. Dia bisa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Isa berkata, malah waktu itu Isa masih bayi. Jadi dalam ayat itu mungkin ada terjemahan lain dalam kurung Isa bayi. In huwa Isa itu hamba Allah. Makanya orang Yahudi muangkele banget karena Isa. Bayek wis iso ngomong, muangkel deh. Lho apa kok bayek sing ngomong? Karena Maryam dibuat oleh Allah, Maryam tidak bisa bicara dalam beberapa hari. Jadi walaupun orang Yahudi ngilok-ngilok kayak apa, Maryam tidak bisa bicara. Memang oleh Allah tutup mulut, tidak bisa bicara. Memberi isyarat nduting bayi ini. Gampangannya, yek bayek ngomong yek. Ngono gampangannya, bayek ngomong. 19:30. Saya adalah hamba Allah. Hamba Allah. Sama dengan saya, sama dengan panjenengan. Saya dan panjenengan ini hamba Allah. Titik. Ini Isa gak titik. Si anak terusé. Iya diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi nabi. Awak dhewe enggak. Karena dipilih menjadi nabi, menjadi rasul, maka Isa, Nabi Isa diberi iya, jadi anak tutuke. Disinilah dakwah model kristologi. Ono kesempatan terangkan Quran kepada mereka. Ono kesempatan terangkan Quran kepada mereka. Nih kalau ono kesempatan serang mereka dengan kitab mereka sendiri. Jadi Quran itu untuk ibarat tinju itu untuk goyang kei ngeblak. Ya. Injil Matius, Iya. Injil Lukas. Iya. Matius dan Lukas itu dia sebagai sahabat Yesus apa? Iya. Jadi sebenarnya penulis Injil itu bukan murid Yesus. Bukan murid Yesus. Jadi ada Matius, Markus, Lukas, bukan murid Yesus. Bukan. Lalu siapa? Bukan sahabat. Memang hidup di zaman itu. Jadi Alkitab ini hanya merupakan sejarah kehidupan Yesus. Jadi Alkitab ini merupakan sejarah kehidupan Yesus. Yang menulis ini bukan dapat wahyu dari Allah, bukan. Bukan dapat kabar langsung dari Yesus tulisan. Sama seperti Rasulullah dapat wahyu, lalu sahabat disuruh menulis, beda. Makanya di dalam Alkitab itu beda penulis,
beda isinya. Walaupun sebenarnya 4 penulis ini kanonik. 4 penulis ini siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kanonik, satu haluan. Menurut ini mestinya sama. Ini menurut keyakinan orang Nasrani. 4 ini kanonik. Tapi nyatanya dari silsilahnya Yesus saja sudah. Di mana kanoniknya? Ngeluh. Jaraknya Ustaz, berapa tahun antara Yesus dengan Matius Lukas? Berapa tahun? Alkitab itu yang menurut Matius baru disusun 650 tahun setelah Yesus. Dan seterusnya ada, Pak. Di Kristologi itu ada. Jadi muncul ini tahun berapa. Ya, jadi rata-rata penulis Alkitab itu tidak tahu sendiri. Contoh, pernah saya sampaikan di sini, ada tulisan di atas kepalanya Yesus. Mengapa ia disalib? Jadi pertanyaan gitu, mengapa ia disalib? Ada tulisan di atas kepala. Tulisannya ini 4 penulis beda. 4 penulis beda. Nah, satu mengatakan ia Raja Israel, titik. Ada lagi dia adalah orang Israel, Raja Israel. Jadi 4 penulis beda. Mengapa beda? Mereka tidak membaca sendiri. Kalau orang itu membaca sendiri, lalu lewat muka ini masjid ini, kalau orang itu membaca sendiri, mesti bunyinya sama, Masjid As-Sabirin. Walaupun jamnya tidak sama, harinya tidak sama, bulannya nggak sama. Kalau dia membaca sendiri pasti Masjid As-Sabirin. Tapi kalau katanya masjid opo gitu. Jadi beda, Pak. 4 penulis ini. Cuma ini panjang. Kalau saya tulis itu hampir 1 buku dengan tema penulis Alkitab bukan murid Yesus, panjang. Kalau tidak salah bisa 10 lembar nih, Pak. Bisa 10 lembar khusus bahas itu. Pakai asbabun nuzul kayak seperti di Islam itu. Tidak sampai ke sana, Pak. Tidak sampai ke sana. Makanya masing-masing penulis berbeda yang dikemukakan itu karena ya katanya tidak melihat sendiri, katanya baik. Yesus utusan Tuhan. Jadi baik dari Alkitab sendiri, Yohanes 5:30 mengatakan Yesus utusan Tuhan. Al-Quran jelas. Dan ada kesamaan. Yesus utusan Tuhan berdasarkan Alkitab untuk Bani Israel. Nabi Isa sebagai utusan Tuhan menurut Al-Quran kepada menurut Quran Bani Israel. Sama. Jadi kerasulan Nabi Isa dalam Al-Quran jelas untuk Bani Israel. Kerasulan Yesus dalam Alkitab sama untuk Bani Israel. Loh, kok ada persamaan? Karena di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu wahyu dari Allah, Alkitab juga wahyu dari Allah. Itulah wahyu dari Allah yang belum dirubah. Sama. Nah, jadi yang belum dirubah sama. Adapun ada ketidaksamaannya, berarti Alkitab sudah dirubah oleh di sini. Jadi kalau kita mempelajari Kristologi itu ada kalanya ketemu persamaan antara Quran dengan Bible, tapi ada kalanya ketemu perbedaan. Kalau ketemu persamaan, jawabannya itu sama-sama dari Allah dan belum dirubah, berarti sama. Nah, contoh,
Di dalam Al-Quran Nabi Isa berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu dalam Al-Quran. Nah, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dalam Injil juga sama. Yesus juga berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Nah, buktinya bahwa itulah bukti bahwa ayat itu ayat yang masih asli dari Allah. Nah, baik. Lanjut. Yesus membawa pedang. Dalilnya Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36. Bunyinya kalau menurut ini, jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai di muka bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang bawa pedang, sehingga seisi rumah bercerai-berai, geger. Itu menurut Alkitab. Padahal kita pernah mendengar ada orang Nasrani nyerang kita. Muhammad datang bawa apa? Pedang. Artinya apa? Islam itu disebarkan oleh Muhammad dengan pedang. Kalau panjenengan diserang seperti itu, jawabnya ya apa? Muhammad bawa pedang. Artinya Islam disebarkan oleh Muhammad dengan kekerasan. Ya apa jawabnya? Kok nggawa pedang, nggawa silet, cok ngono. Jawabnya gampang. Ya apa Pak jawabnya? Kualik. Maksudnya kualik ya apa? Sing nggawa pedang duduk Muhammad. Sing nggawa pedang Yesus. Iki lho dalile. Muhammad datang bawa apa? Wa ma asalnaka ila rahmatan lil. Muhammad diutus oleh Allah datang bawa rahmat, bukan bawa perceraian. Jadi perbandingan. Begitu ada lubang masuk. Wa ma asarnaka ila kafatalinas. Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Yesus untuk siapa? Bani Israel. Nabi Isa untuk siapa? Bani Israel. Muhammad untuk siapa? Bandingkan. Yesus berdasar Injil untuk Bani Israel. Nabi Isa berdasar Al-Quran untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Tambah satu lagi. Nah, kalau yang tadi sudah 107 tadi. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Muhammad datang untuk membawa rahmat, bukan membawa perpecahan, bukan. Ditambah lagi 3321. Muhammad datang sebagai uswatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk contoh teladan yang paling baik. Artinya apa? Dalam melaksanakan ibadah mahdoh, kita harus mencontoh kepada Rasulullah Muhammad. Gimana Pak kalau contoh Ustadz? Boleh, asal Ustadz tidak menyimpang dari Rasulullah. Walaupun nyontoh Menteri Agama nek dia menyimpang dari Rasulullah, ojo dicontoh. Karena dalilnya yang sebagai uswatun hasanah itu adalah Nabi Muhammad. Contoh sholat, Rasulullah bersabda itu, solu kamar itu munisoli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat.
Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi sholat itu diberi contoh oleh Rasul. Ibu bapak maaf, sudah diberi contoh oleh Rasul. Sholatnya wong Islam sampai saiki bunteng cewek. Mindannya gak diwenehi. Makanya sing pasti aman, pelajari bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah. Aman. Bukan bagaimana nurut ajaran saiki lak modele keturunan Rasul. Rasulullah puasa nurut Rasul, berbukanya nurut Rasul, makan sahurnya nurut Rasul, sholat rawehnya pendek kata berdasar 3321 wa ma arsalnaka bukan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk suri toladan. Baik, lanjutannya Yesus sunat. Ya, khitan. Saya kalau guyon ya. Sama kok ngerti Pak nek Yesus sunat? Jawabnya ya, aku sing nyunat kok. Guyon ya. Maka kalau saya ditanya sampean kok ero nek Yesus sunat? Iki lah ayate. Berdasar Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Ketika dia berumur 8 hari, maka ia disunat dan diberi nama Yesus Kristus. Ayatnya ada. Maka pernah saya sampaikan di sini atau mungkin di tempat lain. Suatu ketika ada bule lewat muka rumah saya. Gang saya kan sempit. Sepeda ontel dituntun. Pas di muka rumah saya tak cegat. Tuan-tuan, saya pengen kenalan. Mandek. Soalnya mandek, saya tidak buang-buang waktu. Saya tanya, maaf, tuan-tuan sunat? Bingung guys. Tuan-tuan sunat? Bingung. Mengapa bingung? Kalau dia jawab sunat, disalahkan oleh ayat-ayatnya Paulus. Karena menurut Paulus, orang yang sunat itu wis disalahno kabeh. Tapi kalau dia tidak sunat, bertentangan dengan Yesus. Bingung. Saya bilang, Tuhan sulit untuk jawab. Tuhan jawab sunat salah. Karena surat kiriman Paulus kepada semua menyalahkan orang yang sunat. Tapi kalau Tuhan tidak sunat, berarti Tuhan bukan umatnya Yesus. Bingung. Langsung loyur gak lewat wis. Siji tok ae pertanyaannya. Nah, itulah Ibu Bapak pemanfaatan kalau kita mempelajari kristologi. Dan ini memang belum banyak. Ustadz yang menggeluti dunia ini belum banyak. Kalau yang menerangkan tafsir banyak, fikih banyak, dan lain-lain banyak. Padahal fungsi Al-Quran itu salah satunya, fungsi Al-Quran salah satunya surat 5 ayat 48. Salah satunya wal muhaimin, mengawasi, menjaga, mengoreksi. Surat 5 ayat 48. Iya, monggo. Kalimat awal saja nanti. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada dengan membawa
membawa kebenaran. Terus yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Terakhir ya, dan menjaganya. nah inilah Al-Quran itu membenarkan kitab yang lalu, Taurat, Zabur, Injil. Tapi Al-Quran untuk ayat-ayat yang barusan baca membenarkan kitab-kitab yang telah lalu dan menjaganya, mengoreksi, mengawasi apakah kitab yang diturunkan terdahulu itu masih asli atau sudah dirubah. Itulah fungsi Al-Quran. Andai kata saya, ibu, bapak tidak diberitahu oleh Al-Quran, tidak ngerti nek kitab ini banyak perubahan, tidak ngerti. Tapi karena Allah memberitahu bahwa sebagian ahli kitab itu telah merubah. Loh, ini pemberitahunya siapa? Allah itu. Jadi yang beritahu bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan itu Allah yang beritahu. Ingat ayatnya, surat 4 46. Surat 4, coba lihat. Barangkali saya salah. Surat 4 ayat 46. Nah, minal ladzina hadu, ya. Sebagian dari orang Yahudi merubah, ya, kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Yang dimaksud kalimat ini firman Allah. Jadi orang Yahudi itu suka merubah firman Allah dari tempatnya. Yang dimaksud merubah dari tempatnya itu bukan dari ruang tamu dipindah ke ruang makan, bukan. Bukan dari meja dipindah ke almari, bukan. Yang dimaksud merubah dari tempatnya itu, contohnya kelahirannya Iska. Contoh yang gampang, kelahirannya Iska. Anaknya Ibrahim yang lahir pertama siapa? Anaknya Ibrahim yang lahir pertama siapa? Ismail. Maka dalam Al-Quran jelas Ismail lahir, adiknya belum lahir. Sampai peristiwa kurban selesai, Iska baru lahir. Itu nurut Quran. Nurut Injil, Ismail lahir 14 tahun kemudian Iska lahir, padahal belum kurban. Merubah kalimat. Jadi mestinya lahirnya Iska tidak di situ, dilompatkan di situ. Setelah merubah letak, kalau tadi Ismail lahir, anaknya Ibrahim berapa? Ismail lahir, anaknya Ibrahim berapa? 1. Sampai kepada korban, anaknya Ibrahim berapa? Enggak, 1. Wong Iska durung lahir kok. Tapi menurut Injil, Ismail lahir disusul Iska lahir, berapa anaknya? 2. Inilah fungsi Al-Quran. Al-Quran itu membenarkan kitab yang telah lalu, Taurat, Zabur, Injil. Tapi Al-Quran itu pengawas, penjaga, alat koreksi. Kalau kitab-kitab ini sudah mengalami perubahan. Perubahan yang paling mendalam adalah dari tauhid menjadi trinitas. Itu perubahan yang paling mendasar. Dari anaknya manusia dirubah menjadi anaknya Allah. Ibu bapak, trinitas. Mereka membuat persamaan. Trinitas itu seperti, tahu rokok ya? Rokok itu terdiri dari 3 unsur: kertas, tembakau, api.
rokok itu terdiri dari 3 unsur: kertas, tembakau, api. Dari 3 unsur ini, jadi ini rokok yang sudah disumet loh ya. Ini rokok dalam sumet 2 unsur. Rokok yang sudah disumet terdiri dari 3 unsur: kertas, tembakau, api. Dari 3 unsur ini disebut rokok. Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 unsur. Itulah Trinitas. 3 unsur tapi 1. Ya apa jawabnya? Saya pertama kena gitu itu mikir, yo apa jawabnya ya? Pinter gak contoh ya? Yo apa jawabnya? Ternyata jawabnya gampang. Begini loh saudara. Memang betul rokok itu terdiri dari 3 unsur. Tapi coba nih preteli, kertas, tembakau, api. Apakah kertas itu juga rokok? Apakah tembakau itu rokok? Apakah api rokok? Trinitas. Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Apakah anak itu juga? Bingung. Jadi mereka juga kadang-kadang mengajukan misal, perumpamaan. Nah, Ibu Bapak, saya lanjutkan. Begini sore gak enak yang ada tanda panah ya. Ada tanda panah di pinggir. Yesus membebaskan wanita berzina. Gak enak ya. Nah, ini ada ayatnya kok. Lembaran saya ini kan beredar di mana-mana, dibaca banyak orang ya. Nah, aku nulis gak ada dalil. Fufu fafa saja. Fufu fafa. Kadang-kadang ada orang, Ustadz saya sering baca di YouTube. Ya alhamdulillah. Ada koreksi tidak? Yang saya tulis itu semua ada dalilnya. Kalau saya menyangkut Al-Quran, dalilnya ini. Kalau saya menyangkut Alkitab, dalilnya ini. Pasti ada. Baik. Termasuk di situ Yesus membebaskan wanita berzina. Itu agak panjang. Kisahnya adalah seorang perempuan tertangkap basah berbuat zina. Tertangkap basah berbuat zina. Ibarat di kampung, perempuan ini lalu diantar oleh warga kampung, dibawa ke Pak Lurah, katakanlah begitu, diarak, nah, diserahkan Pak Lurah. Pak Lurah ini loh, nah, itu gampangnya. Lah ini pezina ini, perempuan ini dikawal oleh banyak orang ke Yesus. Guru, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa, nah, orang yang berbuat zina dihukum mati. Lalu dipertanyakan, ini loh Robi, guru, diapakno iki wanita iki? Yesus nak jawab. Ya, Yesus nak jawab. Yesus dingkluk nulis di tanah. Jadi ketika ditanya ini, Yesus membungkuk di tanah, nulis. Nulis apa tidak diterangkan di Bible. Nah, didesak lagi oleh orang-orang ini, Robi, ini loh diapakno. Lalu Yesus bangkit, Yesus berkata, di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silakan melempari batu orang ini. Jadi Yesus berkata begitu. Di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silakan melempari batu ini. Lalu Yesus membungkuk lagi, nulis lagi. Lalu orang-orang yang ngawal tadi itu meninggalkan tempat satu persatu sampai habis. Berarti tinggal perempuan yang berzina tadi itu sama Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus tanya pada perempuan tadi, loh, di mana orang-orang itu tadi? Sudah meninggalkan kita semua, Robi. Tidak ada yang menghukum kamu.
Tidak ada. Apa jawab Yesus? Aku juga tidak menghukum kamu. Zina bebas. Kalau muring-muring kalau saya bertanya, apa perzinahan tidak bisa diberantas? Yesus bebas toh. Kalau muring-muring, ini ayat kisah ini. Nah, baik. Yesus juga berdosa. Yesus kan berdosa, dia kan menghukum. Bukunya gak tepat ya Pak. Bukunya gak tepat. Jadi kalau kita ngomong Yesus, mari diletakkan pada porsi yang sebenarnya. Siapa Yesus itu sebenarnya? Kalau Yesus yang sebenarnya dalam ayat Alkitab, Yesus tidak mungkin berperilaku seperti itu. Ajaran Yesus itu tauhid. Ajaran Yesus itu hablum minallah wa hablum minannas. Ada aplikasi Alkitab Pak? Ada. Markus 12. Ya, Injil Markus pasal 12 pasal 29. Ini ajaran Yesus menurut Alkitab, hablum minallah wa hablum minannas. Sama dengan Ali Imran 112. Ketemu Pak Samsul. Iya, monggo tolong dibacakan Pak. Markus 12 ayat 29 sampai 32. Iya. Jawab Yesus penjenengan, atau dimulai dari hukum mana yang paling utama? Dimulai dari kalimat itu. Atau kalau tidak pakai ini saja tidak apa, buka ini. Ketemu? Ya. Markus 12 29 sampai mulai dari hukum mana yang paling utama? Ya. Jadi masyarakat tanya pada Yesus, hukum mana yang paling utama? Jawab ya, silakan. Hukum jawab Yesus. Belum. Hukum mana yang paling utama? Ya, Markus 12 Ya. 29 sampai 31. Ya. Jawab Yesus. Sebelum itu satu kalimat di atasnya. Hukum manakah? Dalam. Oh, itu monggo. Markus 12 monggo Pak Samsul. Mulai ini Pak. Hukum manakah? Ya. Ya, silakan. Hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Terus? Jawab Yesus. Jawab Yesus. Siapa yang jawab? Yesus. Yesus. Gimana jawabannya? Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel. Mengapa Yesus berkata dengarlah hai orang Israel? Karena hanya diutus untuk Israel. Yesus untuk Israel. Apa kata Yesus? Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Terus? Tuhan itu Esa. Kurang apa? Iki Alkitab duduk Quran iki. Yesus di Alkitab tauhid ajarannya. Nek sampean wis ditawasake dhewe nak yakin to. Nek gak dibukakno jare Pak Fadil ngarang. Tak gawakno. Lanjut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan
dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, terus dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap jiwamu, terus dan segenap akal budimu, terus. dengan segenap kekuatanmu. Nah, lanjut. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang saya katakan ajarannya Yesus dalam Alkitab itu hablum minallah wa hablum minannas. Quran mengajarkan seperti itu. Ali Imran 112. Nah, silakan. Di mana saja kamu berada, kehinaan akan meliputi kamu, kecuali kamu berpegang pada tali agama Allah dan hubungan. Ali Imran 112 sama. Ya. 112. Ali Imran ayat 112. Iya. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Itulah. Jadi Quran menjelaskan hablum minallah wa hablum minannas. Alkitab Yesus juga menerangkan sama. Inilah ajaran yang belum dirubah oleh manusia. Jadi kalau kita belajar dua gini memang asik Ibu Bapak. Dalam ya itu ada tahun-tahunnya. Iya, ada tahun-tahunnya. Jadi zaman Yesus tauhid, zaman Paulus trinitas, zaman Yesus orang bersalah harus tobat, zaman Paulus cukup dosanya diampuni oleh Yesus dan sebagainya. Perubahannya banyak. Baik, terakhir karena sudah penjemputan sudah datang. Terakhir saja yang ada tanda panah, selainnya tak lompati, ada tanda panah panjang ya. Maaf ya Bapak, satu ini saja pahami, ya. Anggap saja ini apa, peluru kendali ini. Tembakkan ke lawan, nek iso jawab kepengin terus. Makanya kalimat paling bawah saya katakan, nah otaknya yang harus dirubah atau kitabnya yang harus dirubah. Ngene pertanyaannya. Nah, otaknya yang harus dirubah atau kitabnya. Kenapa? Mulai tanda panah panjang ya. Yunus di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Nah, jadi maksudnya gitu. Ini tidak saya tulis komplit. Intinya begitu. Ya, di kitab Yunus pasal 1 ayat 17. Nabi Yunus di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Sejak lali. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Bawahnya Injil Matius pasal 12 ayat 40. Yesus berkata, anak manusia atau Yesus sama seperti Yunus. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Paham maksudnya? Nah, ayat itu tidak beres. Yesus mengatakan 3 hari 3 malam di perut bumi itu enggak beres. Di mana enggak beresnya? Diuraikan sekarang. Matius 27. Yesus disalib hari Jumat sore. Nah, sekira pukul 15 lebih Yesus salib. Malah Yesus bengok-bengok, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu Jumat sore. Jumat sore. Nah, maka Jumat malam baru diturunkan dari kayu salib. Berarti hari Jumat Yesus di dalam bumi berapa lamanya? Malam toh, siang belum. Tolong dipahami uraiannya. Jadi hari Jumat Yesus belum di dalam bumi. Di dalam bumi baru Jumat malam.
malam. Iya, malam. Diturunkan dari kayu salib, dibungkus dengan kain kafan yang putih bersih, lalu dimakamkan. Jadi nek wong mati nduk kampung wong Kristen dicelonoi entak kono. Kok ngono? Bingung. Baik, balik lagi. Jumat malam. Setelah Jumat napa? Sabtu. Urutannya itu. Karena malam hari sudah di perut bumi, Sabtu siang ya sudah di perut bumi. Sampai malam di perut bumi. Ampun, paham ya? Setelah Sabtu. Nah, menurut Injil Minggu. Minggu pagi Maria Magdalena datang ke makam Yesus. Ternyata makam Yesus sudah kosong. Hitungan lagi. Berapa lama Yesus di perut bumi? 1 hari 2 malam. Padahal menurut ini Yesus 3 hari 3 malam. Gak cocok. Makanya perlu dirubah lagi kitabnya apa? Bingung. Pak gak enak samain Pak. Lu teman lagi. 1. Yang kedua, Yunus di perut ikan hidup apa mati? Hidup. Yesus di perut bumi mati. Podo tak wong urip karo mati. Wes entek kan. Baik, sampai di sini. Lembar ini tolong disimpan baik-baik, dipahami isinya. Kalau ada orang kepengen boleh difotokopi sebanyak-banyaknya boleh. Ya. Penjaringan berangkat ke siapa satu ini saja wis gak bakal kalah. Syaratnya penjaringan bisa menyampaikan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan mempelajari kristologi ini, satu, keyakinan kita terhadap Islam semakin kuat. Jangan malah aku belajar kristologi tambah bingung. Ojo, aku yang dosa. Gara-gara Pak Fadil bingung lah ya. Ya. Oh, itu nanti ada perbedaan ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.